dari Allah. Dan mudah-mudahan dengan selawat ini mbaknya nanti apapun niat dan tujuannya dan nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ini hujan ya mbak, gimana? Iya kayaknya hujan. Masnya udah makan? Belum sih mbak. Yuk makan bareng. Saya juga belum makan sih. Oh gitu. Tapi aduh gimana tadi? Masa dia harus diajak makan? Enggak apa-apa kan masnya tadi udah dengerin saya selawat. Jadi giliran saya yang ngajakin masnya makan. Oh gitu. Ya udah, kalau memang mbaknya berkenan dan nggak berkesempatan ya nggak apa-apa. Soalnya hujan juga di sini mas. Ya mau di mana? Di sana ada kayaknya. Oh gitu. Di tempat makan aja. Iya udah ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Semoga enggak hujan ya Allah. Dingin sekali. Ya Allah. Mas, bapak duduk di sini. Iya mbak, numpang istirahat di sini mbak. Naik aja di atas. Nggak usah mbak, Nggak saya apa-apa, di sini duduk aja aja. mbak, di bawah aja saya mbak. Nggak apa-apa duduk aja sini. Kotor soal saya mbak. Nggak apa-apa sama kok kita. Sini aja. Samping saya sih cerita-cerita. Masnya dari mana? Saya sih dari daerah Lingsar sana mbak. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa saya kan di sini. Sama aja kita nggak apa-apa. Dari mana? Mas? Saya dari daerah Lingsar mbak. Oh jauh. Ngapain sih? Ya sini sih keliling mbak, apa ya, nyari barang bekas, kalian nyebarin selawat gitu mbak. Nyebarin selawat. Iya. Keliling sini nyebarin Iya. selawat. Oh biasa kan yang saya tahu selawat tuh kayak di tempat ibadah, di masjid. Iya emang itu mbak. Emang biasanya dibaca-baca di apa ya sama orang-orang di tempat ibadah gitu kan, di masjid atau musola atau surau kayak gitu kan. Tapi saya emang malah milih di tempat-tempat kayak gini mbak. Kenapa di tempat kayak gini kan sini kan orangnya pada nggak terlalu suka dengan kayak gitu, nyebarin selawat kayak gitu. Ya itu mbak, memang itulah tantangannya ya. Tapi memang saya berusaha keliling seperti ini ya biar malah tujuannya biar kita semua itu senang berselawat kayak gitu mbak. Karena kalau kenapa mbak? Kayak gimana sih selawat? Soalnya saya kan beda keyakinan, saya Kristen. Boleh dengar nggak? Oh, boleh sih, tapi maaf mbaknya keyakinan Kristen. Iya saya Kristen. Tapi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, pengen dengar kayak penasaran aja gitu selawat tuh gimana sih? Oh ya, selawat itu kalau di keyakinan saya sebagai beragama Muslim ya, itu satu amalan yang sangat-sangat dianjurkan oleh Tuhan. Yaitu Allah kan juga di Kristen juga Tuhan ya, yaitu Allah atau Tuhan menganjurkan kita membaca selawat, karena dengan selawat itu nanti kita kalau di agama Muslim ini ya, agama Islam itu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi syafaat itu pertolongan, jadi yang bisa menyelamatkan, nanti bisa sebagai pertolongan di saat hari kiamat nanti. Makanya dianjurkan oleh Allah itu untuk membaca selawat itu kalau di keyakinan agama Muslim, agama Islam kayak gitu. Itu ya.
mungkin kalau di agamanya, maaf tapi Mbak ya sebelumnya, Nggak apa-apa. di agamanya Mbaknya ada nggak seperti apa Kak gitu? Mungkin ada ya, tapi mungkin beda nama ya, sholawat atau amalan atau yang bisa untuk ke Nabi gitu. Ada sih kalau di agama saya tuh kayak puji-pujian, Iya. kayak puji-pujian gitu. Cuman beda kan kalau di agama saya. Kalau di sini kan, kalau di Muslim tuh kayak penasaran, pernah denger cuman nggak terlalu fasih denger gitu. Jadi nggak apa-apa nih Mbak. Nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Pengen denger juga, penasaran kayak gimana sih Oh, gitu. selawat tuh. Iya. Ya selawat itu ya ada yang selawat Nabi, ada yang mana banyak sih apa ya selawat itu ya. Ada selawat burdah yang tentang orang tua ya kan, tentang guru kayak gitu. Jadi tapi yang dianjurkan itu untuk selawat kepada baginda Nabi kayak gitu. Karena itulah yang nanti akan bisa mendapatkan syafaatnya gitu. Jadi saya selawatan gitu Mbak, nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa, silakan. Iya. Kalau penasaran mana mau denger. Karena memang saya juga berpikir gini Mbak, bagaimanapun kita ini sama-sama manusia, sama-sama ciptaannya Tuhan, masih ciptaan Allah. Jadi kita itu sebenarnya tidak boleh apa namanya ya mungkin saling membeda-bedakan lah. Karena semua itu satu tujuan, cuman caranya mungkin yang beda ya. Ya. Mungkin di agama Islam caranya seperti ini untuk menuju Tuhannya kayak gitu kan, dan juga di agama Kristen seperti ini caranya untuk menuju Tuhannya gitu kan. Tapi padahal yang juga saya sedikit tahu gitu bahwa banyak juga yang diajar secara ajaran-ajaran yang di agama Kristen itu juga malah dipakai di Islam gitu. Makanya sebenarnya satu tujuan kan, gitu. Jadi saya selawatan gitu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja safatu likulli hawli minal awwali mutahimi. Amin tadakuri jirani bizi salami maza tadam anjaro mimu latim bidami. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sedih ya? Iya mbak, sedih. Kayak sedih gitu. Iya mbak. Kayak apa ya? Kayak nyampe gitu. Kalau aku nggak ngerti maksudnya itu apa, tapi alunannya tuh kayak nyampe banget. Itu artinya apa sih? Itu selawat burdah. Selawat burdah ini selawat tentang anak dan orang tua, hubungan anak dan orang tua. Artinya gini, kita itu dilahirkan sama orang tua, ya. Berarti dengan ibu, seorang ibu kita dilahirkan, lalu bapak kita yang mendidik kita, yang membesarkan kita. Nah sekarang ibu kita itu melahirkan kita itu dengan penuh perjuangan. Bahkan di saat dia melahirkan itu nyawa pun ditaruhkan. Iya. Dari sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita itu selama 9 bulan, itu betapa susahnya seorang ibu yang mengandung kita, sampai dia susah untuk tidur pun susah, berjalan pun susah, sampai dia mau melahirkan pun begitu jeritan tangisannya itu, sampai nyawa pun seakan-akan mau lepas, sampai mau mati gitu ya. Tapi begitu kita lahir ke dunia ini, ibu kita itu begitu senang dia merangkul kita, dia mengucapkan alhamdulillah, begitu bahagianya, apalagi melihat anaknya selamat. Demi anaknya, orang tua kita sebagai yaitu bapak kita itu dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, terus berusaha mencari nafkah, mencari rezeki untuk membiayai anak dan istrinya. Lebih buat kita selalu makanan sedikit, ini buat anak, selalu buat anak. Tapi kenapa kadang-kadang begitu kita sudah beranjak besar, kita sudah kadang-kadang menjadi anak yang durhaka, kita membandel, kita jadi anak yang bandel, kita selalu tidak pernah menuruti perintah orang tua. Orang tua menyuruh kita belajar baik-baik biar jadi anak yang pintar, kadang-kadang kita tidak mau nurut, malah kita disuruh seperti ini seperti itu di orang tua kita. Kadang-kadang kita membentak orang tua kita buat mereka itu menangis. Betapa besar dosanya kita sebagai seorang anak yang durhaka. Seharusnya kita patut, kita apapun kata orang tua, sampai kalau di agama Islam itu kita mengatakan tidak boleh pada orang tua. Jadi apalagi kita membentak, apalagi kita marah pada orang tua, apalagi kita buat orang tua kita sampai meneteskan air mata. Itu kalau di dalam keyakinan agama Islam itu anak yang tidak akan pernah nanti diampuni dosanya Allah. Dan ada istilah surga dan neraka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Betapa sakitnya nanti, karena dijelaskan juga tadi di selawat tadi itu, murkanya Allah, murkanya orang tua, murkanya juga Allah. Nah, jadi kalau orang tua kita marah, kita buat dia itu marah, Allah itu akan marah. Tapi kalau kita buat orang tua kita itu senang, bahagia, Allah itu akan bahagia. Nah, makanya kita disuruh berbakti kepada orang tua kita itu biar Allah itu senang. Nah sekarang Allah itu kan, atau Tuhan itu sang pencipta yang menciptakan kita, menciptakan alam seisinya ini. Kalau dia sudah senang, apapun tujuan kita, apapun niat kita, apapun cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah. Ini dalam alam agama Islam ya, keyakinan. Jadi kalau sekarang Allah marah, ya namanya sang pencipta, dia yang punya semuanya ini marah, lalu kita sekarang memohon enggak akan mungkin bisa tercapai. Oleh karena itu kalau kita mau sekarang tercapai tujuan kita, cita-cita kita tercapai, ya kita harus buat orang tua kita itu tersenyum, bahagia, Allah pun akan bahagia. Ya sekarang alhamdulillah ya mbaknya
Mungkin masih ada orang tua ya. Masih. Kalau mbaknya boleh tahu dari mana? Kalau saya asalnya dari Sulawesi. Sulawesi. Iya. Terus di sini di Lombok? Di Lombok ini kuliah. Kuliah. Mm-mm. Udah berapa lama di Lombok? Udah 4 tahun. 4 tahun. Terus selama 4 tahun ini pernah ketemu semua? Kalau pulang ketemu orang tua nggak pernah, paling cuman kayak lewat HP, nelpon. Jadi nggak pernah pulang juga, nggak pernah gitu karena ya memang lumayan jauh ya. Jauh. Dan juga karena juga biaya ya. Mungkin lebih efektif untuk saat ini karena menuntut ilmu ya. Mungkin lewat telepon ya. Iya. Cuman kayak VC. Jadi ya tapi kangen gitu sama lu. Kalau dibilang kangen banget. Kangen banget ketemu pengen banget iya bareng kayak gitu ya. Tapi belum waktunya aja yang belum pas. Iya. Tapi insya Allah mbak ya, sekarang mbaknya kan lagi menuntut ilmu. Insya Allah Tuhan akan mendengar apapun permohonannya mbak. Karena orang yang menuntut ilmu itu, saya juga pernah mengalami karena di sekolah gitu ya. Insya Allah setidak-tidaknya orang semiskin gimana pun kalau dia menuntut ilmu akan diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap mudah-mudahan mbaknya nanti jadi orang yang sukses. Amin. Mbaknya apapun cita-citanya mbaknya nanti akan dikabulkan oleh Tuhan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mbak ya. Tapi saya juga sedikit penasaran sama ini ya, karena mungkin mbaknya tahu lah kalau mungkin mbaknya nggak pernah berpikir bahwa apapun agama saya kan gitu kan, keyakinan saya. Tapi mbaknya berangkat dari keyakinan bahwa agama Kristen gitu ya. Tapi mau peduli, mau kayak gini duduk bareng dengarkan selawat. Gimana, apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran mbaknya atau dalam hati mbaknya? Sebenarnya tuh karena saya juga ya ada keluarga yang muslim. Oh iya. Keluarga yang muslim, teman-teman saya juga di kampus di mana hampir rata-rata semua muslim. Iya. Jadi kan namanya toleransi lah. Iya. Sesama agama kan kita cuman beda caranya aja, Iya. Tapi satu tujuan. Iya. Jadi buat apa sih Membedakan. membeda-bedakan Iya. gitu, nggak ada gunanya juga. Iya, nggak ada gunanya ya, betul. Kita lebih baik kita bersatu kan Iya. gitu kan. Kita harus saling toleransi, kita harus saling menghargai ya. Ya kita harus saling menghormati karena apapun kita ini bahwa ciptaannya Tuhan, ya kan, sama gitu ya. Tapi bener mbaknya nggak merasa keganggu atau apa gitu nanti. Terus setelah tadi saya baca selawat burda tadi itu gimana perasaannya mbak? Kalau dibilang keganggu atau apa, enggak sih, enggak keganggu, malah tadi pas dengar sholawat tuh kayak gimana ya, kayak adem aja gitu, kayak walaupun saya nggak ngerti artinya itu apa, tapi pas dengar tadi tuh kayak nggak tahu ya, kayak pengen nangis gitu, kayak pengen nangis, terus kayak oh kayaknya gini ya sholawat tuh kayak gini. Soalnya kan di ajaran saya, di agama saya ada juga yang namanya puji-pujian, tapi nggak seperti yang tadi, nggak seperti yang kayak yang mas bawain tadi sholawat gitu. Tadi kan udah dibawain nih tentang yang orang tua, mungkin ada sholawat lain boleh dibawain nggak? Bisa sih kita kita mohon ampunan kepada Tuhan ya. Karena bagaimanapun kita ini sebagai hamba yang selalu banyak dosa. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita selalu berbuat maksiat. Karena setiap langkah kita selalu berbuat maksiat, kita selalu berbuat dosa. Tapi kadang kita tidak menyadari itu. Nah, jadi tidak ada salahnya, bahkan kita juga dianjurkan untuk selalu entah membaca istighfar ataupun yang lain gitu ya, atau berdoalah memohon ampunan kepada Allah gitu ya, kepada Tuhan. Kita saya baca dulu ya, selawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ubilu ya khaliqi min jadi kama anta minni ilahi turid wa arju idha anta taqabaluni jinana الخلود ومن
Ya Allah, kami datang dengan dosa. Kami telah bermaksiat kepadamu, namun Engkau selalu lembut, selalu menutupi aib kami. Ya Allah, air mata penyesalanku menetes, memohon ampunan kepadamu, agar kami selamat di dunia, kelak di akhiratmu nanti. Amin. Asaituka Rabbi wa amhaltani wa tasuruni rami anni anil li'annaka Rabbi ghafur wadud rahim بكل الورى والعبيد سأعوبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد أتيتك يا خالقي باكيا ودم العسى كل حين فقد كنت في الآن لا تقنط وإن تغف عني فلا يمغي سأعوبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenapa Mbak kok kayak berkaca-kaca gitu? Kayak sedih aja gitu dengernya ya. Oh iya. Ya mudah-mudahan Mbak ya, dengan berkat selawat yang kita baca ini, walaupun Mbaknya juga dengan keyakinan yang beda ya, tapi tetap selawat itu akan siapapun orang itu akan mendapatkan rahmatnya dan hidayah dari Allah. Dan mudah-mudahan dengan selawat ini Mbaknya nanti apapun niat dan tujuannya dan nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, hujan ya Mbak, gimana? Iya kayaknya hujan. Masnya udah makan? Belum sih Mbak. Ayo makan bareng. Saya juga belum makan sih. Oh gitu. Tapi aduh gimana tadi? Masa dia harus diajak makan? Enggak apa-apa kan Masnya tadi udah dengerin saya selawat. Jadi giliran saya yang ngajakin Masnya makan. Oh gitu. Gitu. Ya udah. Kalau memang banyak berkenan dan nggak berkesempatan ya nggak apa-apa. Soalnya hujan juga di sini Mas. Ya mau di mana? Di sana ada kayaknya. Oh Di gitu. tempat makan aja. Iya udah ya.